Pon, Sebentar, Pak. Eh, sudah, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Bu Faris? Alhamdulillah kabarnya baik, Pak. Siang ini kita mau bahas tentang apa nih, Bu? Enaknya ini, Bu. Oh iya, Pak, ini saya ada unek-unek nih, pengen sharing ya, Pak. Saya ingin membahas ini terkait dengan anak-anak atau murid-murid saya di sekolah, nggih. Saya ingin eh, apa ya, Pak, meningkatkan kompetensi sosial emosional anak-anak itu melalui kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, terutamanya itu untuk meningkatkan rasa kepedulian, rasa empati, dan untuk meningkatkan kerjasama anak-anak. Jadi Bu Faris ingin anak-anak dapat menumbuhkan dan meningkatkan sosial emosional di sekolah ya. Bagian apa yang ingin ditingkatkan, Bu? Ya Pak, betul ini. Saya tuh ingin anak-anak itu menjadi pribadi yang lebih baik ya Pak, secara sosial emosionalnya. Salah satunya itu bisa tercermin melalui sikap perilaku anak-anak dalam kepedulian terhadap sesamanya, misalnya peduli dengan temannya, peduli dengan gurunya, juga peduli dengan lingkungan di sekitar. Baik, Bu Faris. Eh, Kesempatan apa yang Bu Faris miliki sekarang untuk menumbuhkan sikap sosial emosional yang ada pada anak itu lebih meningkat lagi? Saya tuh teringat ya Pak, tahun lalu waktu pandemi itu di bulan Ramadan ya, itu tidak ada kegiatan apa-apa di sekolah nggih. Sehingga saya itu merasa rasa kepedulian, rasa kerjasama, rasa empati itu menurun nggih. Nah, kali ini kan mau bulan Ramadan ya Pak, sebentar lagi ya. Itu kemarin tuh anak-anak itu tanya-tanya terus, Bu, eh, nanti tuh kalau bulan Ramadan tuh kegiatannya apa ya Bu? Mesti pesantren kilat lagi ya Bu, seperti itu Pak. Nah, ada nggak Bu yang kegiatan yang lain gitu ya Bu, yang nggak di kelas terus? Nah itu Pak. Nah dari situ tuh saya mikir ya. Nah ini mumpung kesempatan bulan Ramadan, bentar lagi saya tuh ingin membangkitkan semangat anak-anak dalam mengisi kegiatan di bulan suci Ramadan itu Pak. Terus dengan adanya kesempatan untuk menumbuhkan sikap tersebut, kekuatan apa yang Bu Faris miliki agar kegiatan itu bisa terlaksana? Baik Pak, sekarang kan saya ini sebagai wali kelas ya Pak, dan juga calon guru penggerak ya. Tentunya itu menjadi apa ya, kekuatan saya ya untuk mampu mewujudkan atau meningkatkan kompetensi sosial emosional anak, agar Ya. anak itu tidak seperti tahun-tahun yang lalu ya, agar anak itu memiliki semangat ya, semangat untuk menumbuhkan sikap perilaku yang lebih positif ya. Mereka bisa lebih memiliki rasa empati, rasa kepedulian terhadap lingkungan di sekitarnya. Ngoten Pak. Eh, Oke Bu, dalam meningkatkan kompetensi sosial dan emosional murid eh, di sekolah nanti itu kira-kira apa hambatannya, nggih? Yang membuat sosial emosional siswa itu eh, kenapa kok sulit sekali bisa meningkatnya? Oke Pak, hambatan atau gangguan tuh saya rasa tuh selalu ada ya Pak, karena tujuan yang ingin saya capai itu tidak mungkin saya seorang diri bisa mewujudkan nggih. Saya mesti membutuhkan dukungan yang besar dan kolaborasi dengan rekan-rekan guru, juga orang tua murid dan murid itu sendiri ya. Ya, hambatan yang saya alami itu
bahwa tidak semua orang tua murid itu dan murid itu bisa diajak kerjasama atau merespon dengan baik Pak. Terkadang tuh diajak berkomunikasi saja itu susah, itu salah satu hambatan ya. Gitu Pak. Terus rencana Bu Faris sendiri untuk meningkatkan rasa kepedulian dan kerjasama murid di sekolah itu apa? Ya, dari hambatan tadi tuh walaupun ada hambatan tuh saya tetap ingin ya, tetap ada niat untuk berusaha meningkatkan rasa kepedulian ya. Saya ini ada ide ya Pak, ada rencana lah untuk mengisi kegiatan Ramadan nanti itu dengan kegiatan bagi-bagi takjil dan bakti sosial gitu Pak. Oh, gitu. Terus dalam rencana kegiatan tersebut, strategi apa yang Bu Faris lakukan nanti? Pertama, saya akan bekerja sama dengan wali kelas lain untuk pengumpulan dan pembagian takjil serta bakso Ramadan ini. Nah, wali kelas masing-masing tuh akan menyiapkan kelasnya sendiri-sendiri, Pak. Biar apa ya lebih efektif gitu. Kemudian karena saya kan di wali kelas 7 ini, saya akan bagi kelas saya jadi 2 tim. Satu tim untuk yang mengurusi pembagian takjil, satu tim lagi untuk yang mengurusi baksos. Seperti itu Pak, kira-kira seperti itu. Oh, gitu. Kegiatan takjil dan baksos ya. Kegiatan takjil dan baksos ini kan kira-kira pasti kan butuh biaya, terus butuh perlengkapan-perlengkapan juga. Eh, itu nanti dari mana gitu kira-kira biaya dan perlengkapannya itu? Selain itu eh, nanti takjil dan baksosnya itu dalam bentuk berupa apa? Oh iya Pak, ini sih rencana ya Pak untuk takjil itu Ya. dari anak-anak sendiri Pak. Tiap anak itu membawa satu paket takjil. Bisa seharga kurang lebih 10.000. Lah kalau untuk baksosnya itu bisa dari orang tua murid yang mampu atau bapak ibu guru yang bersedia ikut berpartisipasi. Nah untuk takjilnya itu kalau bisa ya berupa makanan untuk buka puasa, rencananya seperti itu. Kalau baksosnya nanti isinya itu sembako Pak, paket sembako. Kurang lebih harganya ya sekitar 90 sampai 100.000. Nah, jadi itu kalau saya tuh rencananya ya ingin melibatkan orang tua murid ya Pak. Jadi nanti kalau bisa tuh apa yang takjil itu dipesankan dari orang tua murid gitu Pak. Anak tinggal ngumpulin uang aja 10.000 nanti dipesankan untuk makanannya. Terus apa komitmen dari Bu Faris dalam menjalankan rencana tersebut? Ya komitmen saya akan bertanggung jawab Pak, mulai dari ini menyusun program, kemudian membagi tugas sama tim, mulai dari pengumpulan takjil sampai dengan pembagian baksos sampai dengan pendistribusiannya Pak, itu nanti saya akan juga melibatkan anak-anak secara langsung. Eh, Pasti Bu Faris nanti kan sibuk sekali untuk mempersiapkan kegiatan itu. Ya, iya Pak, nanti kan ada yang membantu saya ya Pak, kita kan kerja tim. Nanti Bapak Ibu guru yang lain juga ikut bantu. Iya, siap. Semangat Bu. Tadi kan ada yang membantu ya. Kira-kira siapa saja ya Bu yang akan membantu tugas tersebut? Ya, nanti saya akan dibantu oleh teman-teman guru, wali kelas, juga nanti kan melibatkan orang tua murid dan anak-anak itu sendiri juga ikut terlibat langsung Pak. Iya. Terus untuk pembagian takjilnya sama baksosnya itu rencananya tempatnya di mana Bu? Untuk pembagian takjil itu nanti rencananya ya di depan sekolah saja Pak, karena depan sekolah kan jalan raya, banyak orang yang lewat gitu. Kalau untuk baksos nanti kita akan bagikan atau berikan kepada murid-murid yang kurang mampu, juga tetangga sekolah, khususnya kaum duafa dan lansia. Yang memberikan itu anak-anak sendiri Pak. Saya sebagai gurunya ya ikut mendampingi saja, nanti anak secara langsung yang bagi.
pasti anak-anak tuh senang sekali Bu kalau dilibatkan secara langsung seperti itu. Eh, Terus waktunya kira-kira kapan itu Bu dilaksanakannya? Oh iya Pak, tentunya ya anak-anak mesti akan memiliki pengalaman ya Pak, karena bisa membagikan takjil dan bakso itu secara langsung. Mungkin pengalaman itu kan belum pernah dilakukan di tahun sebelumnya. Kalau untuk rencananya kapan itu sekitar ini mulai akhir Maret ini Pak, sampai awal April nanti saya bergantian dengan wali kelas yang lain. Oh, iya. Siap Bu Faris. Semoga rencana tadi itu eh, bisa berjalan dengan lancar ya Bu, dan anak-anak menjadi lebih aktif lagi dalam hal kepedulian dan kerjasamanya. Ya Pak, saya harap juga seperti itu. Dari anak-anak terlibat langsung itu kan diharapkan anak langsung apa ya, bisa tergugah gitu Pak, hati dan pikirannya, oh seperti ini ya, berbagi dengan yang lain seperti itu Pak. Sudah ya. Ini kira-kira ada yang mau disampaikan lagi Bu Faris? Oh iya, dari ini ya Pak, obrolan atau sharing kita ini tuh saya ingin menyimpulkan aja bahwa menurut saya ya Pak itu, dan menurut rencana saya itu untuk menumbuhkan kepedulian atau kerjasama murid itu, nah mumpung di bulan Ramadan ini nanti saya akan melibatkan anak juga orang tua murid secara langsung untuk bisa berbagi terhadap sesama, yaitu berbagi berupa takjil dan kegiatan baksos. Saya harap dari kegiatan ini tuh anak-anak dapat meningkatkan rasa empati, kepeduliannya, dan juga lebih aktif dalam hal kerjasama, sehingga tuh meningkat kompetensi sosial dan emosionalnya Pak, seperti itu. Ya Bu Faris. Itu betul sekali ya. Semoga harapan dari Bu Faris bisa tercapai. Terus semoga kegiatannya bisa berjalan dengan lancar dan membawa berkah untuk semuanya. Amin, amin. Amin. Terima kasih Pak Latif, sudah didukung nih kegiatan saya nggih. Dan juga terima kasih ya sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan sharing saya ini. Sama-sama Bu, saya juga terinspirasi dari kegiatan yang akan dilaksanakan Bu Faris ini. Ya Terima kasih Pak. Bu Faris. Nggih, sama-sama, nanti ceritanya saya kabari nanti kalau sudah saya laksanakan Pak. Nggih, nanti saya sharing-sharing lagi. Mau langsung aja? Nggih. Sudah nggih Pak, kita lanjutkan untuk yang saya sebagai coach, jenengan sebagai coach nggih. Nggih. Assalamualaikum Pak Latif. Waalaikumsalam Bu Faris. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Bu Faris sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Nggih. Wah ini saya dengar ya Pak Latif diterima P3K. Selamat ya Pak sekali lagi. Sama-sama Bu, terima kasih. Betul sekali Bu. Saya ini memang sudah diterima P3K, tapi nggih, SK-nya ini belum keluar, masih menunggu sampai Mei nanti. Itu. Tapi walaupun saya diterima P3K, ini ada sedikit beban di pikiran saya Bu. Oh berarti jenengan masih menunggu SK ya Pak sampai kurang lebih bulan Mei. Nah kira-kira ini terkait dengan hal tersebut kita mau bahas apa ya Pak? Apakah ada masalah terkait itu Pak? Iya nih Bu, ada sedikit yang mengganjal sih di pikiran saya. Eh, Ya sebelumnya kan alhamdulillah saya sudah diterima P3K, tapi penempatannya Bu. Penempatannya itu jauh dari domisili saya sekarang. Ini sekarang kan saya di Kudus. P3K ini saya dapat domisili di SMK Negeri 1 Sale Rembang. Nah, itu jaraknya kira-kira sekitar 100 meter, 100 kilometer, maaf. Kalau ditempuh dengan kendaraan sepeda motor ya, kira-kira hampir 3 jam. Kalau saya laju kan pasti nggak mungkin 3 jam, PP itu sudah 6 jam. Kalau harus boyong ke sana ya bisa, tapi agak repot. Itu yang membuat saya pikiran Bu. Wah
Jauh sekali ya Pak, panjenengan ditempatkan di SMKN 1 Saleh ya. Nggih. Lalu bagaimana Pak nantinya itu bagaimana dengan keluarga jenengan? Nggih, eh, dari keluarga saya sih eh, siap-siap saja Bu untuk pindah ke SMKN satu Salehnya. Tapi banyak hal yang perlu saya persiapkan. Eh, Pertama, saya kan ngontrak masih di Kudus. Nah, kontrakan saya itu masih 1 tahun. Jadi saya harus meninggalkan kontrakan yang masih tersisa 1 tahun itu. Walaupun bisa dioper kontrak, tapi kan agak repot. Yang kedua, tetap barang-barang kontrakan kan juga banyak. Itu butuh waktu dan tenaga, juga biaya untuk mengangkat ke salehnya itu. Terus sekolah anak saya juga Bu. Anak saya yang nomor 1 itu sudah TK, itu kan pindah sekolah. Pindah sekolah itu juga pasti kan kita sebagai orang tua ada rasa kasihannya lah karena ganti teman lagi itu. Oh iya Pak. Itu yang membuat ya. Oke, dari yang jenengan sampaikan tadi itu saya bisa tangkap ya Pak. Berarti apa ya dampak dari jenengan ditempatkan di SMKN 1 Saleh Rembang itu menyebabkan keluarga harus mengikuti jenengan nggih. Dengan Ya, harus mengurus segala sesuatunya kan, mulai dari kontrakan, pindah-pindah barang, pindah sekolah anak yang jauh dari orang tua. Nah, kira-kira ada lagi nggak Pak ya hambatannya Pak selain itu Pak? ada lagi selain itu eh, kan Saleh itu juga tempatnya jauh. Kita Oh juga belum gitu. tahu kondisi di sana bagaimana di SMK Satu Saleh itu. Eh, Masih ada kekhawatiran saya sih, takutnya kalau lingkungannya tidak sesuai yang biasanya saya tempati gitu. Itu juga membuat pikiran dari saya. Gitu. Oh gitu ya Pak. Ya, Itu yang membuat pikiran panjenengan tadi ya. Kalau tempatnya ya, tidak sesuai dengan yang apa jenengan apa ya, bayangkan. Nah, ya. kira-kira ada rencana nggak Pak? Rencana atau solusi untuk mengatasi hambatan atau kekhawatiran jenengan tadi itu? Untuk solusi sih, saya ini dapat info dari teman-teman, katanya bisa mengajukan pindah tempat mengajar, tapi belum tahu ini apakah benar-benar bisa terlaksana atau tidak. Tapi tetap kita usahakan dulu. Tapi katanya sih, kalau seumpama di daerah domisili yang dekat domisili itu ada SMK yang masih membutuhkan, itu bisa diajukan ke cabang dinas 3 Pati itu. Jadi kemarin sudah saya tanya-tanya, ternyata di SMKN 2 Kudus itu masih ada kebutuhan guru otomotif. Nah, itu yang mau saya usahakan. Jadi saya mau usahakan kebutuhan guru otomotif yang ada di SMKN 2 Kudus itu saya tempati, biar saya tidak jauh dari domisili. Itu Bu. Oh gitu ya Pak. Berarti rencana jenengan kan apabila usulan jenengan untuk pindah disetujui itu Ya. jenengan kembali lagi ke Kudus gitu ya Pak maksudnya. Iya, iya, iya. Oh, nah Betul. itu kan tadi rencana jenengan kira-kira ada strategi gak Pak ya untuk jenengan agar bisa pindah ke Kudus tuh strategi apa yang akan jenengan lakukan? Strateginya yaitu saya minta surat rekomendasi dari SMKN Kudus bahwa eh, memang sekolah tersebut itu membutuhkan guru otomotif. Kalau bisa di situ sertakan nama saya sekalian. Terus saya minta izin di SMK Negeri 1 Saleh bahwa mengizinkan kalau saya mengajar di SMKN Joko Kudus karena dekat dengan domisili saya. Nah, itu dua surat itu ditandatangani oleh kepala sekolah, terus saya ajukan ke cabang dinas. Nah, dari cabang dinas saya harapkan nanti bisa sampai ke dinas provinsi. Tuh. Oh Itu begitu ya Pak. nggih. Oke, memang
proses mutasi nggih seperti itu Pak. Nggih. Saya juga punya pengalaman yang sama ya ketika saya dulu mutasi nggih seperti itu kurang lebih nggih. Ya. Tapi jenengan sudah rencana ya nanti pindahnya ke SMK 2 Kudus. Iya, Bu. Oh gitu nggih. Memang ada peluang di sana Pak. Kemarin sudah saya tanyakan sih, katanya masih ada kebutuhan guru otomotif, masih ada kekurangan untuk kebutuhan guru otomotif. Harapan saya sih masih ada peluang di sana. Oh gitu ya. Walaupun kita kan nggak tahu hasilnya bagaimana. Yang penting kan kita sudah ada usahanya dulu gitu lah. Seumpama hasilnya tetap di SMK Negeri 1 Saleh, ya udah saya terima saja gitu. Hmm. Walaupun dengan tadi banyak hal yang perlu saya persiapkan. Nggih Pak, berarti jenengan sudah mengambil langkah nggih Pak, sudah berusaha lah paling tidak sudah ke SMKN 2 Kudus ya untuk menanyakan terkait hal tersebut. Nah, dari strategi yang jenengan sampaikan tadi itu kira-kira siapa saja Pak yang dapat membantu jenengan? Pertama ada Nggih. teman saya, ya teman saya yang ada di SMK Indo Kudus itu bisa membantu. Kalau saya tidak ada teman itu nggak susah untuk komunikasinya. Terus kepala sekolah tetap pastinya karena untuk surat izin pindahnya itu kan dari kepala sekolah. Terus dari pihak Cabang Dinas 3 yang nanti bisa menyalurkan suratnya ke ke dinas provinsi juga. Terus teman saya juga yang ada di SMKN 1 Saleh, walaupun baru bertemu lewat WA, tapi alhamdulillah kita komunikasi baik sehingga seperti teman sendiri. Itu yang bisa membantu saya. Oh begitu ya, berarti panjenengan ini punya teman ya yang bisa membantu nggih, paling tidak untuk komunikasi nggih. Iya, informasi. Memberi informasi maksud saya seperti itu. Nah, kira-kira tuh kapan panjenengan akan melakukan apa ya komunikasi dengan SMKN 1 Saleh, Pak? Kalau untuk komunikasi ke SMK Saleh, kalau lewat WA sudah Bu, kalau lewat WA. Tapi untuk secara langsung, ketemu langsung, itu nanti saya menunggu SK keluar terlebih dahulu. Karena instruksi dari Cabang Dinas 3 itu tunggu SK keluar saja, biar tidak terjadi kekeliruan data. Kalau SK belum keluar kok sudah bahasanya ngeribeti gitu ya, ngeribeti nanti takutnya malah nanti menghalangi keluarnya SK karena ada kesalahan data. Tuh. Oh, begitu ya, Pak. Nggih. Iya. Nggih. Nah, selama panjenengan nanti kan akan mengurus ya dari Kudus ke Rembang Kudus itu keluarga masih di Kudus atau bagaimana, Pak? Kalau untuk proses ngurusnya sih keluarga masih Kudus dulu. Nanti kalau memang benar-benar sudah pindah di Saleh baru keluarga ikut. Oh, Mungkin begitu. nanti kita sekali-kali ke Saleh hanya untuk lihat-lihat kondisi lingkungannya sama cari info tentang kontrakan yang ada di sana. Oh, seperti itu ya Pak rencana panjenengan. Baik. Oke. Saya berharap nggih jenengan nanti rencananya dipermudah, mendapat kelancaran Pak, biar Amin. nggih tidak menjadi pikiran jenengan. Oke. Terima kasih Bu Faris atas doa-doanya juga. Terima kasih. Ini juga memberi semangat untuk saya. Ketika saya ngomong sama Bu Faris ini, setidaknya semangat saya tambah dan pikiran saya agak lega. Sudah mending lega lah. Nggih Pak, saya juga bisa merasakan hal yang sama karena dulu saya juga mengalami proses mutasi itu juga tidak waktu yang sebentar ya Pak, itu memakan waktu berbulan-bulan. Memang ya proses demi proses tuh ya harus kita jalani, harus kita ya sabar lah, mesti ada rintangan atau hambatan Pak, tapi ya kalau kita memang kita lalui, kita lakukan dengan kesabaran, dengan ikhtiar tuh insya Allah mendapatkan hasil
seperti itu Pak. Ya, Pak. Nggih. Saya yakin semoga panjenengan nanti mendapat kemudahan kelancaran sehingga bisa tujuan harapan bisa tercapai. Semangat Pak Latif. Siap, tetap Nggih. semangat. Semangat Pak. Nggih. Kira-kira ada yang mau disampaikan lagi Pak? Nggih, hanya menyimpulkan saja Bu. Tadi kan saya sudah menyampaikan bahwa saya ada permasalahan tentang P3K. Ya, terima kasih tadi sudah diucapkan selamat untuk terimanya P3K, walaupun saya masih ada pikiran karena saya diterimanya jauh dari domisili. Terus setelah saya tahu bahwa jauh dari domisili, saya kan berusaha untuk mencari sekolah yang lebih dekat. Siapa tahu bisa pindah ke sekolah yang lebih dekat. Usahanya yaitu memang harus minta surat izin dari pihak kepala sekolah, baik sekolah yang dekat domisili maupun sekolah yang penempatan dari P3K itu. Setidaknya adalah harapan untuk berusaha agar masih bisa pindah ke domisili, walaupun belum tentu itu bisa terjadi ataupun berjalan dengan lancar. Itu saja Bu. Ya baik Pak. Yeah. Nanti jangan lupa ya Pak, kabar-kabari lagi kalau ada update atau info terkait panjenengan. Ya Bu, siap. Nanti saya kabari Bu kalau ada info yang baru. Terima kasih Bu Faris. Nggih, sama-sama Terima Pak kasih Latif. juga Nggih. mendengarkan curhatan saya juga. Nggih, sama-sama Pak. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.